Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pagi hari ini kembali kita bisa mengkaji ayat-ayat Allah yang terdapat dalam juz Amma, dan alhamdulillah saat ini kita sampai pada surat Quraisy, yaitu surat yang ke-106 terdiri dari 4 ayat, dan ini adalah termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Baiklah, kita baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Baik, kita terjemahkan secara lafziyah. Li'ilafi, karena kebiasaan Quraisyin, orang-orang Quraisy, yaitu Bani Kinanah. Ilafihim, kebiasaan mereka, rihlata, bepergian untuk berdagang. Asyita'i, pada musim dingin, yaitu ke Yaman. Wasyaif, dan musim panas, yaitu berdagang ke Syam. Waliya'budu, maka hendaknya mereka menyembah Rabba, Tuhan pemelihara, hadzal bait, rumah ini, yaitu Ka'bah. Alladzi, yang at'amahum, dia memberi makan mereka, min, dari ju', kelaparan, wa amanahum, dan dia memberi rasa aman kepada mereka, min, dari khauf, ketakutan. Baik, kita akan bahas ayat-ayat demi ayat dari tafsir surat Quraisy ini. Baik, diawali dari sebuah pertanyaan, siapakah Quraisy itu? Siapakah Quraisy itu? Jadi Quraisy ini adalah suku di Mekah yang besar, ya, dan ini adalah sukunya Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau ditarik garis ke atas, ya, nasab Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW adalah putra dari Abdullah, ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Al-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dan kemudian kalau ditarik ke atas terus nanti ketemu dengan Nabi Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari keturunan ke bawah Nabi Ismail alaihissalam. Kalau Nabi Ishak, ya, putra Nabi Ibrahim, itu menurunkan ke bawah, kemudian turun Nabi-Nabi Bani Israel seperti Nabi Isa, Nabi Musa. Sedangkan Nabi Ismail menurunkan Nabi Muhammad SAW. Baik, ada yang mengatakan bahwa Quraisy itu adalah keturunan Bani Kinanah, ya, Bani Kinanah yang tadi kami sebutkan, salah satu nasab ke atas Nabi Muhammad SAW. Di sana ada Kinanah, dan sahabat-sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar, Utsman ini juga nanti kalau ditarik nasabnya ke atas ini adalah keturunan Bani Kinanah, sehingga mereka sama-sama orang Quraisy. Nah, yang disebut Quraisy juga ada yang mengatakan bahwa Quraisy ini sejak Qusay ke bawah itu adalah orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena Ka'bah pernah direbut oleh kelompok lain atau suku lain, kemudian Qusay ini berhasil mengumpulkan orang-orang Mekah, ya, orang-orang Quraisy, kemudian merebut kembali Ka'bah yang kemudian tetap dalam penguasaan orang-orang Quraisy yang ada di Mekah.
Jadi Qusay ini salah satu tokoh terkenal juga dalam nasab Nabi Muhammad SAW karena dia telah merebut kembali Ka'bah dari kelompok yang lain. Kemudian apa kaitan surat Al-Fil dengan surat Quraisy? Ya, kalau dalam surat Al-Fil Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana Ka'bah ya, yang mau diserang oleh Abraha dan tentara bergajahnya itu kemudian ditaklukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendatangkan burung yang berbondong-bondong, toran ababil ya. Kemudian menjadikan kota Mekah ini menjadi kota yang aman kembali ya. Sehingga disebutkan di dalam surat Quraisy itu bahwa salah satu kenikmatan orang-orang Mekah itu adalah mereka diberikan nikmat aman. Baik, kita akan bahas ayat demi ayat. Li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ya, orang-orang Quraisy tadi kita sebutkan adalah Bani Kinanah. Ya. Apa kebiasaan mereka? Ila fihim rihlatas syita'i wassaif. Kebiasaan mereka adalah bepergian untuk berdagang. Ketika musim dingin mereka berdagang ke Yaman, ke arah selatan. Sedangkan wassaif ketika musim panas mereka berdagang ke arah utara yaitu ke Syam. Ya. Ini kebiasaan orang-orang Mekah. Jadi Mekah ini bukan daerah agraris. Ya. Mereka rata-rata mata pencahariannya pekerjaannya adalah sebagai pedagang. Ya. Dan dengan perdagangan itu menjadikan mereka makmur. Gitu. Nah, kemudian Allah SWT berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait", maka hendaknya mereka menyembah Tuhan pemelihara Ka'bah ya. Rumah ini yaitu Ka'bah. Jadi ketika dalam perdagangan itu hendaknya mereka tidak melupakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sibuk dalam duniawinya, tapi mereka harus tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di situ bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabb hadzal bait, Tuhan pemelihara rumah ini yaitu Ka'bah. Jadi ingat di sini bahwa menyembah itu menyembah Allah bukan menyembah Ka'bah. Adapun Ka'bah itu adalah simbol ya, simbol kiblat umat Islam, pemersatu umat Islam. Sehingga kalau ada orang yang talis mengatakan bahwa oh umat Islam sama saja, dia juga menyembah batu ya, menyembah bangunan Ka'bah, tidak. Kita menyembah pemilik Ka'bah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sampai Umar bin Khattab ya ketika mau mencium Hajar Aswad dia mengatakan seandainya Rasulullah tidak mencium Hajar Aswad ini maka aku tidak akan menciumnya. Aku mencium Hajar Aswad karena Rasulullah melakukannya. Kita pun juga demikian. Kita bertawaf mengelilingi Ka'bah ketika umrah atau haji karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita sa'i dari Safa ke Marwah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena kita menyembah batu, bukan karena kita menyembah Ka'bah, tidak, tapi karena semata-mata itu adalah syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah dan itu adalah perintah dari Allah dan Rasulnya. Ya, itu. Sedangkan penyembah ya, agama-agama lain yang menyembah berhala itu betul-betul menyembah patungnya itu sendiri. Sedangkan kita tidak menyembah benda, tapi kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf, yang dia memberi makan mereka dari atau di saat kelaparan. Nah, ini kenikmatan yang luar biasa. Nah, kemudian wa amanahum min khauf, dan dia memberi rasa aman kepada mereka di saat ketakutan. Dua nikmat yang diberikan Allah kepada orang-orang Quraisy. Yang pertama adalah nikmat makan ya di saat lapar dan nikmat aman ketika masa ketakutan ya. Kita ketahui bahwa Mekah itu bukan daerah agraris sebagaimana saya sampaikan tadi ya. Tapi mereka bisa makan buah-buahan walaupun mereka nggak menanam buah-buahan. Kenapa? Karena ada perdagangan, ada pertukaran barang di situ. Ya, sehingga kemudian menjadi daerah yang makmur. Kemudian mereka juga diberikan keamanan. Bagaimana dijelaskan dalam surat Al-Quraisy ya, Ka'bah pernah mau diserang oleh tentara bergajah Abraha. Kemudian Allah melindungi Ka'bah, ya. Allah melindungi Mekah, ya. Kemudian Mekah menjadi negara yang aman kembali. Alhamdulillah, kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan nikmat aman, ya, diberikan nikmat makanan, ya, sehingga kita terbebas dari kelaparan. Ya, alhamdulillah tanah di Indonesia adalah tanah yang subur, ya.
Kemah, Repah, Jinawi, Jamrut Katulistiwa dan seterusnya, menjadikan kita insya Allah tidak kekurangan makanan. Ini perlu kita syukuri. Di saat mungkin di negara lain kekurangan makanan, ya mungkin kekurangan air, alhamdulillah kita melimpah. Ya, dengan melimpahnya sumber daya alam ini menjadikan kita negara yang terjajah selama 360 tahun. Ya, walaupun sesungguhnya kita negara yang kaya, gitu ya. Tapi kemudian karena mungkin pengelolaannya belum maksimal, akhirnya kita belum sejahtera sepenuhnya. Tapi secara makanan kita tidak akan kekurangan, kita justru melimpah dan seharusnya kita menjadi negara ekspor, ya, bukan impor. Itu kalau dikelola dengan baik dan benar. Yang kedua, kita juga diberikan nikmat iman, nikmat aman. Jadi apapun kondisi negara kita saat ini, kita aman, kita bisa sholat, kita bisa bekerja, kita bisa belajar, mengajar, ya, melakukan aktivitas harian kita dengan baik. Di saat negara-negara yang lain itu mengalami eh, kondisi yang tidak aman, ya, seperti misalkan di Yaman, ya, yang terus-menerus perang saudara, kemudian di Libya, ya, pasca runtuhnya Gaddafi, ya, yang diberontak oleh rakyatnya. Sekarang kondisinya tidak aman juga di Palestina yang terus diserang oleh Israel, kemudian di Suriah dan lain-lain. Di kondisi-kondisi negara di sana tidak aman. Alhamdulillah Indonesia kondisinya aman, ya. Ini perlu kita syukuri. Sehingga kita perlu untuk menjaga keamanan di Indonesia ini jangan sampai kita melakukan provokasi-provokasi yang kemudian menjadikan negara kita tidak aman. Jadi nikmat makan, ya, sampai bisa kenyang, kemudian nikmat aman, ya, ini perlu kita syukuri dan perlu untuk kita jaga. Itu para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi intisari dari surat Quraisy ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang Quraisy, ya, nikmat aman, nikmat makanan, ya. Nah, supaya mereka apa? Supaya mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan dua nikmat ini, ya, supaya mereka bisa beribadah dengan baik, supaya mereka bisa menyembah Allah dengan tenang, dengan khusyuk, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada orang-orang Mekah, dan sampai saat ini, ya, Mekah menjadi pusat peradaban, ya, di mana seluruh kaum muslimin, ya, mendatangi Ka'bah untuk melaksanakan umrah dan haji, dan menjadikan Mekah menjadi daerah yang makmur, menjadikan daerah yang sejahtera karena didatangi oleh kaum muslimin seluruh dunia dan menjadi simbol persatuan kaum muslimin seluruh dunia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.